Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Apa kabarnya? Baik, Bu. Sudah siap belajar untuk hari ini? Siap. Oke. Sekretaris siapa yang hadir pada hari ini? Rizky, Bu. Rizky. Terus siapa lagi? Devika. Siapa lagi? Apa keterangannya? Sakit, Bu. Oke. Untuk hari ini kita sebelumnya sudah belajar tentang zat makanan. Sistem pencernaan makanan tentang zat makanan. Sekarang Ibu mau bertanya sama kamu. Apakah kamu sudah sarapan? Sudah, Bu. Apa yang dimakan tadi? Nasi. Nasi. Oh. Jadi nasi itu maksudnya mulai dari mana? Dari Telur. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang sistem pencernaan makanan. Yang mana tujuannya adalah tentang organ sistem pencernaan makanan, di mana nanti kalian mampu menganalisis mulai dari organ makanan sampai ke sistem pencernaan, proses pencernaan makanan pada manusia. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Hari ini kita belajarnya berkelompok. Nanti kelompok yang bagus akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Oke? Oke, Bu. Sekarang Ibu kasih waktu. Kita sudah membentuk kelompok, yaitu satu kelompoknya ada 5 orang. Kamu perhatikan video yang Ibu tampilkan ini. Nanti ketika ada setelah kamu melihat video ini, kamu menemukan beberapa permasalahan. Jadi setiap kelompok membuat pertanyaan, lalu kita diskusikan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sebelum Ibu tampilkan video, ini ada LKPD pembelajarannya. Keluarkan bukunya ya. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat bantu pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan akan didorong ke dalam kerongkongan pada saat proses penelangan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Lambung ataupun ventriculum merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir ataupun musim, asam lambung, enzim renin, dan enzim aksinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk ke dalam makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan aksinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari yang merupakan bagian dari usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya,
empedu dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari. Getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut, yaitu protease yang mengubah protein menjadi asam amino, amilase yang mengubah tepung atau amilum, dan nipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi pada usus halus, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Selanjutnya, proses penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Selanjutnya, makanan akan bergerak menuju usus penyerapan yang juga merupakan bagian dari usus halus. Pada dinding usus penyerap terdapat ganggang-ganggang usus yang disebut pili. Pili berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding pili banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe atau pembuluh getah bening usus. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Pada saat bersentuhan dengan sel pili usus halus, gliserol dan asam lemak akan terserap. Umumnya sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Pada usus besar yang disebut juga dengan kolon, akan terjadi proses pembusukan makanan. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu dimulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian yang menurun, dan berakhir pada anus. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi tetes. Selain membutuhkan sisa makanan, bakteri Escherichia coli juga membantu untuk menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembentukan darah. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai 4 sampai 5 jam. Namun, di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Di video ini kita akan melanjutkan materi sistem pencernaan, yaitu organ-organ pencernaan dan gangguan-gangguannya. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu channelnya, klik loncengnya, like video-videonya, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Kalian tentu sudah pernah melihat gambar organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, organ pencernaan pada manusia terbagi menjadi saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan, di mana saluran pencernaan terdiri dari rongga mulut, faring, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan adalah organ-organ yang mensekresi getah-getah yang membantu proses pencernaan. Ada hati, empedu, dan pankreas. Kita bahas satu persatu mulai dari rongga mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam rongga mulut. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi, di mana pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi, lidah, dan langit-langit mulut. Pencernaan secara mekanik terjadi pada saat kita mengunyah makanan. Sementara pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan secara enzimatis yang dilakukan oleh enzim putrerin yang ada di dalam air liur. Berikutnya kita akan membahas gigi. Berdasarkan fungsinya, ada 3 jenis gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong, gigi taring untuk mengoyak, dan gigi geraham untuk menghaluskan. Sedangkan berdasarkan usia tubuhnya, ada 2 jenis gigi, yaitu gigi susu yang tumbuh pada saat bayi dan akan tanggal saat masa kanak-kanak, dan gigi tetap atau gigi dewasa, yaitu gigi yang tumbuh menggantikan gigi susu yang sudah tanggal, dan gigi tersebut akan menetap selamanya. Perhatikan
rumus gigi di bawah ini. Jumlah gigi susu dan gigi tetap itu berbeda, di mana gigi susu berjumlah 22 terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham depan. Sehingga jumlah totalnya ada 20 buah. Semua gigi susu tersebut akan tanggal di masa kanak-kanak dan digantikan dengan gigi tetap yang terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham depan, dan 12 gigi geraham belakang. Totalnya ada 32 gigi dewasa yang bersifat permanen. Berikutnya di dalam rongga mulut juga ada lidah yang berfungsi untuk membolak-balik makanan saat mengunyah. Lalu bersama langit-langit mulut membantu menghancurkan makanan, mendorong makanan saat menelan, dan menghasilkan air liur yang mengandung enzim petialin atau amilase saliva. Enzim petialin berfungsi untuk memecah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Jadi karbohidrat yang kita makan di mulut akan dipecah menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Setelah makanan ditelan dari dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam faring. Faring adalah pangkal esofagus atau kerongkongan, sekaligus juga merupakan pangkal trakea atau tenggorokan. Fungsi faring dalam proses pencernaan adalah mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan, sekaligus juga mencegah udara masuk ke saluran pencernaan. Lalu faring juga membantu proses menelan dan mendorong makanan untuk masuk ke dalam esofagus. Selanjutnya dari faring makanan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sepanjang 20-25 cm yang menghubungkan faring dengan lambung. Di sepanjang esofagus terdapat otot-otot yang menyebabkan terjadinya gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan. Karena adanya gerak peristaltik tersebut, makanan akan membentuk gumpalan-gumpalan atau bolus dan akan terdorong untuk masuk ke dalam lambung dari pepsin, dan pepsin akan memecah protein menjadi pepton. Lalu ada renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein sehingga dapat dicerna oleh pepsin. Perhatikan struktur lambung berikut ini. Lambung terletak di ujung saluran esofagus atau kerongkongan, sehingga perbatasan antara esofagus dengan lambung dibatasi dengan otot berbentuk cincin yang disebut sphincter esofageal, berfungsi mencegah makanan dari lambung kembali lagi ke esofagus. Lambung sendiri terbagi menjadi 3 area, yaitu kardiak, fundus, dan pylorus. Lalu di perbatasan antara lambung dengan duodenum dibatasi dengan otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Fungsinya mencegah makanan yang sudah masuk ke dalam duodenum kembali lagi ke lambung. Nah, dari lambung makanan akan bergerak masuk ke dalam intestinum atau usus halus, di mana usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau biasa disebut usus 12 jari, jejunum atau biasa disebut usus kosong, dan ileum yang biasa disebut usus penyerapan. Usus halus adalah saluran pencernaan yang panjangnya sekitar 6 hingga 7 meter, di mana di dalam duodenum dan jejunum makanan akan dicerna secara enzimatis dan sari-sari makanan akan diserap di dalam ileum. Mecah protein menjadi asam amino. Lalu ada lipase yang memecah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan NaHCO3 atau asam karbonat yang merupakan cairan basah, fungsinya untuk menetralkan bubur kim yang bersifat asam. Selain itu, duodenum sendiri juga menghasilkan beberapa jenis enzim, di antaranya amilase yang memecah karbohidrat menjadi glukosa, lalu erepsinogen yang kemudian diaktifkan menjadi erepsin, fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Lalu ada lipase yang memecah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan enterokinase yang berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin dan mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin. Dari duodenum makanan masuk ke dalam jejunum. Di dalam jejunum makanan akan terus diproses secara enzimatis hingga terjadi penyerapan sari-sari makanan di ileum. Di dalam ileum, sari-sari makanan diserap oleh jonjol atau villi yang terdapat di permukaan dalam ileum. Lalu sari-sari makanan tersebut dibawa oleh pembuluh darah kapiler dan diangkut oleh pembuluh
pembuluh vena porta hepatica menuju ke hati. Setelah sari-sari makanan diserap di ileum, maka sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar memiliki diameter yang lebih besar daripada usus halus, ukurannya kurang lebih sekitar 1 meter, terbagi menjadi cecum, kolon, dan rectum. Di mana cecum adalah kantung yang berbatasan langsung dengan usus halus. Di cecum juga terdapat appendix atau umbai cacing atau yang biasa disebut sebagai usus buntu. Lalu kolon terbagi menjadi kolon naik, kolon mendatar, dan kolon turun. Di ujung kolon terdapat rectum yang berbatasan langsung dengan lubang anus. Di dalam usus besar terjadi pengaturan kadar air di dalam feses. Kemudian feses dibusukkan dibantu oleh bakteri flora alami dan juga ada pembentukan vitamin K oleh bakteri-bakteri flora alami di dalam usus besar. Proses pencernaan makanan mulai dari mulut hingga usus halus berlangsung kurang lebih 4 hingga 5 jam dan feses diproses di dalam usus besar kurang lebih 24 jam hingga akhirnya dibuang melalui lubang anus. Berikutnya kita akan membahas beberapa gangguan atau penyakit yang menyerang. Oke, anak-anak ibu semuanya sudah melihat videonya kan? Dari hasil video atau yang kamu amati, kamu menemukan beberapa permasalahan. Kamu buat dalam bentuk pertanyaan. Nanti kita diskusikan per kelompoknya masing-masing. Buat pertanyaan per kelompok. Kelompok mana yang sudah? Kami, Bu. Oke. Kelompok 2. Apa pertanyaannya? Kelompok lain catat ya pertanyaan dari kelompok 2. Nanti kita diskusikan sama-sama. Dari hasil pengamatan melalui video atau gambar, coba jelaskan organ pencernaan manusia melalui mulut sampai anus. Dah. Ulangi lagi. Dari hasil pengamatan melalui gambar atau video, gambarnya yang ini ya, yang ini sama dengan video. Coba jelaskan organ pencernaan manusia mulai dari mulut sampai anus. Dah, terima kasih. Oke, kelompok lagi. Oke, kelompok 3. Ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Mengapa ketika makanan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar? Mengapa ketika makanan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar? Oke, kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 mau bertanya. Pada saat kita makan, banyak kuman atau bakteri yang masuk ke dalam perut. Sebutkan organ yang berperan dalam membunuh virus dan bakteri tersebut. Saya ulang sekali lagi. Pada saat kita makan, banyak kuman atau bakteri yang masuk ke dalam perut. Sebutkan organ yang berperan dalam membunuh virus dan bakteri tersebut. Oke, kita sudah dapat 3 permasalahan dari video yang kita lihat. Sekarang pertanyaan dari temanmu itu kamu diskusikan dengan teman kelompoknya. Tidak harus pertanyaan
menambahkan. Ibu kasih waktunya 25 menit. Oke? Pertanyaannya, mengapa ketika makan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar? Mengapa demikian? Agar mencerna ukuran makanan menjadi kecil, meningkatkan sekresi salva, membantu pelepasan hormon-hormon gastrointestina, dan mencampurkan makanan dengan enzim. Apakah jawaban dari kami sesuai? Kami punya jawaban tambahan. Oke, silakan.
Oke, jawaban tambahannya. Terus pertanyaan selanjutnya dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2? Kelompok 3? Dari kelompok 3 udah Bu, kelompok 1. Kelompok 1? Baiklah, kami akan menambahkan jawaban dari kami. Lambung, organ lambung merupakan tempat pengadukan dan menggiling makanan. Di dalam lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim yang berfungsi untuk membantu proses pemecahan makanan dan membunuh bakteri yang ada pada makanan. Sekarang Ibu meminta kalian menyimpulkan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Ayo siapa? Satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari pembelajaran proses pencernaan meliputi 2 tahap, yaitu mekanik dan kimiawi. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Lalu kita mengetahui beberapa gangguan sistem pencernaan seperti mah dan asam lambung. Itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, karena kita membahas tentang sistem organ pencernaan pada manusia, kamu sendiri juga sudah tahu, tadi sudah kamu paparkan juga, bahwa proses pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai anus. Terus kalau kita banyak memakan
Perhatikan seluruhnya. Sebelum pulang, baik mari kita berdoa menurut agama dari masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.